Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan dari pertama kita lahir sampai hari ini, dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, air, oksigen dan segala macam hal yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dan Allah mengizinkan kita menikmati selama halalan thayyibah yang dibolehkan dan juga berkualitas. Serta juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri semua itu dengan mengatakan Alhamdulillah. Dan Allah akan terus memberikan nikmat tersebut sampai ajal kita datang. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Termasuk pada kesempatan ini di siang hari Allah masih memberikan kesempatan untuk kita kumpul bersama-sama mendalami ilmu agama dan menambah iman kita tentunya. Alhamdulillah atas semua itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa kita akan lanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib dan kita masih dalam kitab jihad. Bab baru, bab ke-6, anjuran berangkat di pagi hari dan di sore hari di jalan Allah. Tentang keutamaan berjalan kaki, qoba, debu dan rasa takut dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk membahas dan membaca hadits pertama dalam bab ini. Hadits pertama di bab ini dengan sanad sahih ini urutan 1261 dari awal kita belajar. Artinya sudah 1261 secara urutan hadis yang sudah pernah kita bedah. Hadis ini berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lagadwatun fi sabilillah aw rauha khairu minad dunya wa ma fiha wa laqabu qawsi ahadikum minal jannati aw mawdi'u kidin ya'ni sawtahu khairu minad dunya wa ma fiha walau anna imra'atan min ahli al-jannati tal'at ila ahli al-ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha." Terjemahannya kata Nabi SAW, sungguh satu kali saja keberangkatan dan kepulangan di jalan Allah, maksudnya berperang, itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dan sungguh ujung busur salah seorang dari kalian di surga nanti sebagai balasan yang akan diberikan atau tempat cemetinya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau saja seorang wanita penghuni surga melihat ke penghuni bumi, niscaya ia akan menyinari antara keduanya dan niscaya ia memenuhinya dengan bau yang harum. Dan sungguh kain kerudung di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga selain dari keduanya. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan coba bedah mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita ambil dari hadits-hadits yang kita pelajari. Yang pertama, adanya anjuran untuk menjadikan program dalam hidup berjihad di jalan Allah di saat memang itu sedang terjadi. Dan memang jihad ini berarti interaksi fisik antara muslim dengan orang non-muslim di saat dibutuhkan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua agama tentunya punya perang suci demi untuk membela kebenaran. Dan kita dalam Islam ada namanya jihad. Saya pernah berdiskusi dengan seorang Nasrani di pesawat. Satu waktu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya waktu itu. Dan waktu itu pas kejadian 11 September. Runtuhnya 2 gedung kembar di Amerika waktu itu. Dan memang ciri yang mereka lemparkan sebagai teroris itu, ya orang yang berjenggot, orang yang ke masjid, orang-orang muslim yang taat. Maka saya sempat kenalan, biasanya salah satu tradisi yang saya lakukan kalau lagi di pesawat, kalau sesama jenis di sebelah saya tegur. Kemudian nanya namanya, pekerjaan gitu ya, kenalan. Dan kalau ada hal-hal yang mereka mau nanyakan berhubungan dengan agama, saya kasih kesempatan.
Dan kalau misalnya orang non muslim kita ajak berdiskusi ringan ya. Siapa tahu Allah menjadikan itu penyebab hidayahnya. Dan salah satu metode yang saya gunakan sering saya tanya setelah dia sebut kebetulan dia Katolik waktu itu. Bagaimana menurut Bapak tentang Islam? Subhanallah sekitar 15 sampai 30 menit. Saya lupa waktunya karena sudah cukup lama. Itu dia bicara tentang keburukan Islam. Islam itu agama keras, suka membunuh orang, agama yang kaku dan segala macam hal. Dan termasuk dia sebutkan masalah teroris. Dan di pesawat, ya, walaupun kita dulu di bisnis kelas, tetap aja terdengar suara. Karena sedikit pun suara pasti kedengaran gitu ya. Karena senyap, hening gitu ya. Maka saya berikan kesempatan dia berbicara. Setelah selesai dia bicara semuanya, karena saya tidak membatahnya, maka dia kehabisan bahan juga. Dan dia setelah diam saya katakan, Bapak sudah selesai? Dia bilang iya. Saya bilang itu pendapat Bapak tentang agama kami. Bapak mau dengar nggak kalau kami jelasin tentang agama kami? Dia bilang, oh iya silakan Pak. Lalu saya sebutkan, saya mulai dengan dalam agama Kristen ada nggak namanya perang suci? Dia bilang ada. Kapan itu terjadi Pak? Ya terjadi kalau kami diganggu. Kami untuk membela agama kami. Nah di dalam Islam juga itu ada. Kami kenal dengan bab jihad. Di saat orang Islam diganggu, diambil haknya, maka ini kami akan berdiri dan membela agama kami. Dan membela juga penganut agama kami. Nah seperti itulah. Cuma memang dalam Islam ada adab-adab dalam berjihad Pak. Saya ngomong gitu. Jadi kami tidak boleh membunuh. Nabi kami Muhammad SAW melarang kami membunuh wanita, membunuh anak-anak. Kemudian merusak fasilitas umum, merusak tempat ibadah, membunuh hewan-hewan. Menebang pohon-pohon itu semua ada larangan-larangannya. Tidak dibolehkan. Kalau ada seorang muslim yang melanggar ini, berarti dia individu. Bukan membawa nama agama. Bukan membawa nama agama. Jadi kasus ada orang yang membom dirinya, ada orang yang mengganggu ketenangan umum masyarakat. Ya seperti waktu terjadi di Jakarta itu hari kan di Kuningan mereka bom dengan alasan jihad. Ini semua tidak benar. Tidak ada satupun muslim dan ulama yang mendukung itu. Kalau memang itu adalah bagian daripada agama kami, berarti secara otomatis tidak ada orang non-muslim yang bisa hidup tentram bersama muslim. Termasuk di Indonesia yang mayoritas muslim, pasti semuanya akan merasa terancam. Karena setiap muslim akan punya hak leluasa untuk membunuh non-muslim. Nah itu menandakan memang bukan ajaran dari agama kami. Kami sama sekali tidak pernah melakukan itu. Bahkan kami dianjurkan untuk berbuat baik dengan tetangga, silaturahim dengan kerabat kami yang non-muslim. Gitu ya. Kita boleh berpandar bisnis. Yang kami dibatasi hanya urusan ritual agama. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Hanya sebatas itu. Lalu panjang lebar lah saya jelaskan tentang masalah agama Islam. Setelah dia dengar, baru dia mengatakan, oh terima kasih Pak penjelasannya. Saya juga punya Quran terjemahan di rumah yang saya baca untuk bahan perbandingan. Lalu kami berpisah. Tapi di sini kita perlu meluruskan persepsi orang tentang masalah agama Islam, terutama bab jihad. Ada orang muslim yang menyalahgunakan dengan membom dirinya, padahal bunuh diri nggak boleh. Atau mengganggu kemaslahatan umum, ya, melakukan teror-teror sana sini, semua tidak ada dalam Islam. Tetapi dari sisi lain, kita juga tidak mungkin meninggalkan bab jihad karena memang ini perintah dalam agama untuk membela. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah beliau punya kekuatan di kota Madinah, dari tahun 1 Hijriah sampai awal tahun 11 Hijriah, beliau berjihad. Kita tahu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandak, ada perang Bani Mustalik, ada perang Khaybar, kemudian ada Fathi Makkah, ada perang Hunain, ada perang Tabuk, dan ada peperangan Nabi SAW yang lain, gitu ya, yang cukup banyak. Kalau kita rentet sebenarnya, kata sebagian ahli sejarah, selama 10 tahun itu bisa dikatakan tidak lewat dalam 2 bulan atau 3 bulan pasti terjadi peperangan untuk membela kaum muslimin dan membela wilayah Islam. Itu terus continue berjalan sampai menjelang hari kiamat nanti. Kan tidak masuk akal kalau teman-teman kita di Palestina sekarang, oh mereka ditindas, mereka dibunuh, diambil haknya lalu tidak berperang. Itu kan tidak mungkin. Maka kita harus berada di posisi yang menjelaskan dengan tepat tentunya. Nah sekarang kita akan bahas di bab ini tentang masalah adanya anjuran. Pelajaran pertama untuk menghidupkan jihad di saat memang itu ada kesempatannya dan memang terjadi. Ya. Maka baik pagi hari sampai menjelang sore
atau sore hari sampai menjelang pagi lagi, kapan saja dia kerjakan sepanjang hari, dia ikut berperang, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Karena memang di sini dikatakan sungguh satu kali saja pergi ataupun pulang dari peperangan sepanjang harinya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maknanya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti hari kiamat kita melihat balasan yang kita diberikan karena sehari saja kita pergi berperang misalnya, maka dan kita pulang seterusnya kita nggak pernah ikut lagi. Balasannya itu kalau kita dikasih nanti lebih kita suka daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, kita mungkin misalnya daerah Pondok Indah seperti ini, mungkin tidak asing bagi kita. Kalau ada orang punya di Pondok Indah luas misalnya 1 hektar tanah, kan dianggap orang yang sangat mampu. Bagaimana kalau dia punya seluruh daerah Pondok Indah milik dia? Tentu dianggap lebih mampu lagi. Bagaimana kalau Jakarta Selatan misalnya punya dia semua, atau Jakarta Pusat, atau seluruh wilayah Jakarta lah. Ya dengan 5 wilayahnya, ya pusat, ya timur, ya barat, ya utara, ya selatan misalnya. Maka tentu saja, bagaimana kalau Jawa Barat, bagaimana kalau wilayah Jawa Barat, tengah, timur, semua dikuasai. Bagaimana kalau seluruh Indonesia misalnya. Maka terus kita kembangkan bagaimana kalau orang memiliki seluruh benua di muka bumi ini milik dia. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka Islam datang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang sangat besar kalau kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti ini. Jadi kalau ada kesempatan berperang, maka kita melakukannya gitu ya. Dan kita pernah jelaskan di awal-awal kitab jihad, Bapak Ibu sekalian, hukum jihad bisa terbagi, bisa menjadi fardu ain. Dia wajib secara individual. Bapak Ibu, kita semua punya kewajiban ikut berperang kalau terjadi yang pertama perintah dari pemimpin. Misalnya presiden mengatakan peranglah, ya misalnya melawan penjajah. Maka kita semua punya kewajiban itu ya. Atau kita sedang berada di kancah peperangan dan berhadapan dengan musuh. Atau wilayah kita sedang diserang. Nah ini sifatnya fardu ain. Kayak dulu waktu kita dijajah oleh Belanda, Jepang gitu ya. Kemudian yang kedua bisa fardu kifayah. Artinya wajib tapi bagi yang sedang menghadapi musuh dan yang lainnya gugur. Seperti contoh teman-teman kita di Palestina, mereka wajib menghadapi musuh mereka. Sementara kita yang di luar Palestina tercukupkan karena sudah mereka melawan. Tapi kita tetap bantu dengan doa, kita bantu dengan harta gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu punya kesempatan masuk ke Aqsa, misalnya ke Palestina, ya, seperti kami buat program di travel kami nanti Oktober, insya Allah di hari Oktober itu ada Umrah plus Aqsa. Itu memang kita mengajak ke sana karena sudah bolak-balik kami bawa jemaah. Kondisi di sana memang lagi dijajah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa masuk ke Masjid Aqsa. Karena itu ada visa yang dikeluarkan resmi, mereka tidak akan mengganggu turis. Ya. Jadi yang mereka terjadi sebenarnya adalah mereka menganggap permasalahan mereka dengan masyarakat Palestina. Mereka tidak menganggap punya masalah dengan orang luar. Karena bagi mereka, mereka sudah berkuasa, mereka nggak mau hilang kekuasaan itu. Makanya mereka menakut-nakuti orang Palestina. Tetapi mereka lupa kalau kita umat Islam akan selalu terlibat untuk membela saudara-saudara kita, gitu ya. Tetapi di sini setelah kami masuk sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, beberapa kali Allah mudahkan kami masuk. Dan memang sedikit agak rumit karena satu-satunya negara yang kena dijajah. Jadi mereka random, biasanya ada saja jemaah yang tidak keluar visanya. Biasa juga keluar semua gitu ya. Nah kalau yang tidak keluar visanya maka akan tinggal di Jordan, nunggu di Jordan. Nah pada saat masuk di sana kita aman saja, pergi ke masjid sholat. Ya 5 waktu cuma memang kita tidak berlama-lama biasanya. Habis sholat kita keluar lalu kita kembali nanti waktu sholat yang akan datang kita baru datang lagi. Ya seperti itulah. Tapi minimal kita pernah mengindakkan kaki ke Aqsa gitu ya. Karena Nabi SAW menyuruh kita sholat ke sana. Dan pahalanya kurang lebih 250 pahala. 250 karena dia 4 kali lebih Masjid Nabawi lebih besar 4 kali daripada Masjid Aqsa. Itu hadis yang sahih. Ada riwayat yang menyebutkan 500 kali lipat, tetapi ini tidak sekuat dalil yang menyebutkan 250. Tapi kita sholat di sana. Nah ini bagian daripada hal yang perlu kalau Bapak Ibu satu waktu nanti pakai travel manapun ke sana bisa diniatkan. Karena kita masuk ke wilayah umat Islam yang sedang konflik, walaupun kita aman, kita niatkan ribat, mengikat diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja
kita seperti sedang masuk di kancah jihad, maka kita bisa mendapatkan balasan pahala. Jadi saya selalu bilang sama jemaah, 3-4 hari atau 4-5 hari kita di sana, itu kita gunakan niatnya selain sholat di Masjid Aqsa, bertemu dengan saudara-saudara kita membantu apa yang kita mampu bantu, kita doakan. Maka kita juga niatkan seperti kita masuk ke satu wilayah yang kita berharap dicatatkan pahala ini buat kita gitu kan. Karena sekali saja kita pergi, sudah akan mendapatkan balasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Gitu ya. Dan tidak perlu khawatir untuk berangkat ya. Karena kalau mau mati bukan cuma di Palestina, kita bisa mati di mana saja. Ya, itu ajal kalau datang di mana saja, tidak mengenal tempat ataupun waktunya. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya balasan di surga nanti dengan apa saja yang Bapak Ibu inginkan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fiha ma tashtahil anfus. Di surga itu ada semua yang jiwa inginkan. Apapun yang dia inginkan. Dalam sebuah riwayat pernah ditanya, ada seorang Arab Badui berkata, bisa enggak orang memiliki pohon yang diharapkan di surga? Maka Nabi SAW sebenarnya menjawab ini karena sudah tidak perlu, pohon-pohon sudah ada, buah-buahan sudah ada. Dan disebutkan ciri khasnya pohon dan buah-buah surga itu, pohonnya besar, rindang, buahnya selalu ranum dan tidak pernah habis. Jadi kalau kita misalnya mau makan buah tertentu di dunia ini masih ada musimnya. Saya durian, manggis, ada musimnya baru rambutan. Tapi di sana itu tidak. Begitu kita petik keluar lagi buah yang lain. Begitu terus ya. Jadi tidak pernah habis. Tapi orang ini pengen. Maka kata Nabi SAW, ya dia tinggal bilang dia inginkan. Maka Allah akan memberikan dia pohon segera. Bukan lagi harus tanam bibitnya. Kemudian tunggu dulu dari kecil, besar, dia rawat. Enggak, tiba-tiba ditaruh di tanah. Bibitnya sudah langsung menjadi pohon yang besar, berbuah. Lebih daripada apa yang dia bayangkan. Nah, sampai seperti itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh jiwa akan dimiliki. Di antaranya di sini, kalau ada yang tidak faham apa yang kami sampaikan tadi, belum faham, dia akan bertanya-tanya, kenapa Nabi SAW mengatakan busur panah, ujung busur panah kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti orang di surga bisa memanah. Jawabannya apa saja yang dia inginkan. Dia bisa melakukannya gitu. Tapi bukan untuk digunakan membunuh. Ya. Digunakan untuk kenikmatan saja. Untuk kenikmatan. Karena di istana kita di surga yang luasnya, kata Allah SWT tentang surga itu seluas langit dan bumi. Jadi memang sangat besar sekali istana itu, sangat luas. Yang melimpah segala macam fasilitas. Maka ini pun bisa kita miliki. Ya. Jadi orang bisa memiliki busur panah. Itu disebutkan juga tempat cemetinya. Ini semua berhubungan dengan masalah itu ya. Salah orang biasa suka berburu, meletakkan anak panahnya. Semua itu akan sangat indah dan sangat mahal. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mungkin untuk memperdekat ini, kami pernah waktu membawa jemaah juga umroh plus Turki. Kita masuk ke Istana Topkapı, istananya Sultan Muhammad Fatih. Di situ ada dipajang satu berlian yang sangat besar. Diprediksi itu berlian terbesar di dunia untuk sekarang gitu ya. Itu ternyata ditemukan oleh seseorang yang tidak sengaja di sebuah tempat dan orang itu miskin. Kemudian dia perlihatkan kepada pemerintah setempat. Lalu dinilai lah. Dan itu berlian yang sangat mahal peninggalan dulu yang kerajaan waktu masih berdiri. Nah seperti itu ternyata barang yang sekecil itu saja mungkin kurang lebih seperti bulatan jari kita kalau kita pertemukan. Itu sudah nilainya sangat mahal, bahkan mungkin bisa membeli beberapa wilayah di sebuah kota gitu ya. Maka sangat wajar kalau seandainya sebuah tempat cemeti, busur panah, kalau ditaruh berlian-berlian, ditaruh segala macam hiasan, maka akan sangat mahal nilainya. Nah itu pendekatan makna saja. Walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah Allah akan memberikan dia apa yang dia inginkan dan itu akan sangat memuaskan dia dari semua sisinya. Mau pakaiannya, mau makanannya, mau istanahnya, mau pelayan-pelayannya, semuanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dia berharap pada saat dia terima dia tahu ini lebih besar daripada nilainya dunia. Ya. Sampai masalah pelayan saja itu dikatakan dalam sebuah hadis yang hasan. Nabi SAW mengatakan ahli surga yang paling rendah derajatnya itu memiliki 10.000 orang pelayan.
Jadi 10.000, kalau kita punya 10 pembantu di rumah, 20 pembantu tuh sudah kayak dayang gitu, sudah kayak ratu-ratu dan raja gitu. Nah, kalau kita punya 100 orang misalnya itu sudah sangat besar. Ini 10.000 itu yang paling rendah. Yang paling tinggi, Allahu alam berapa banyak pelayannya gitu ya. Dan kata Nabi SAW, setiap pelayan tersebut akan membawa nampan di kanan kiri tangannya, dengan membawa makanan, dan ahli surga itu akan memakan makanan tersebut. Dari nampan pertama sampai yang terakhir dia tidak merasa kenyang. Karena memang di surga tidak ada lagi namanya kenyang ataupun lapar. Kita makan karena mau menikmati, kita berhenti karena kita ingin pindah ke yang lain. Jadi tidak ada lagi namanya lapar dan kenyang di surga, tidak ada lagi namanya capek dan sakit, tidak ada lagi namanya tidur, tidak ada malam. Semuanya ditanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana pencahayaannya di sana? Kata beliau seperti matahari awal sekali terbit. Itu sepanjang masa, gitu kan? Jadi orang betul-betul hanya menikmati aja setiap detik-detik dari hidupnya. Makanya dikatakan surga adalah kenikmatan abadi. Karena selalu Allah hubungkan jannah, surga dengan khalidina fiha, kekal di dalam, kekal di dalam. Dalam sebuah riwayat ada seorang ahli surga yang masuk ke surga dan dia melihat ada satu orang sangat tampan, sangat bersih, sangat memukau penampilannya karena sempurna fisiknya, sempurna penampilannya. Sampai dia mengira itu adalah salah satu dari malaikat. Maka dia mengatakan, ya apakah engkau adalah malaikat? Dia mengatakan bukan, saya adalah salah satu dari pelayan kamu. Satu dari pelayan kamu. Semua fisik orang di surga akan berubah. Maksudnya berubah di sini lebih besar daripada yang sekarang. Karena kata Nabi SAW, semua kalian akan dibangkitkan sesuai dengan keperawakan ayah kalian Adam. 60 siku ke langit, ya 27,5 meter. Jadi orang yang pendek, orang yang cacat itu sudah nggak ada lagi di akhirat. Ya, tidak ada lagi, ahli surga tidak ada. Kalau ada orang lahir kondisi cacat, dibangkitkan sempurna. Ada fisik kita sekarang ini cuma sementara. Makanya dia ada masa menua, melemah, ya keriput dan segala macam itu. Nanti di akhirat akan diberikan jasad yang baru. Ya, yang utuh itu cuma ruh kita yang akan ditiupkan kepada jasad yang baru nanti. Dan kata Nabi SAW, ahli surga keperawakannya seperti Adam, ketampanannya dan kesempurnaannya seperti Yusuf, dan hatinya seperti Ayub. Bukan berarti wajahnya seperti Nabi Yusuf, tapi seperti sekarang, tapi diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya menjadi sempurna. Semuanya menjadi sempurna. Nah itu kelebihan-kelebihan yang bisa dikasih gambaran. Jadi yang dimaksud dengan sesungguhnya ujung busur panah kalian di surga, dan disebutkan atau ya tempat cemetihnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena nilainya sangat mahal, tidak ternilai lagi gitu ya karena indahnya. Kita bisa bayangkan kalau satu benda kita di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana indahnya. Bagaimana kalau kita punya semua benda setiap sudut ruangan istana kita itu. Dan semua benda-benda yang kita miliki dari pernak-perniknya. Semuanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya kata Nabi SAW akan didatangkan nanti ahli surga pada hari kiamat yang paling menderita di dunia. Paling menderita ini maksudnya mungkin lahir miskin, meninggal miskin. Susah hidupnya. Tapi ahli surga. Kalau azan, sholat, puasa Ramadan. Meninggal dalam kondisi susah secara duniawi. Tapi ahli surga. Didatangkan di hari kiamat. Dicelupkan satu celupan ke surga. Dimasukin lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah selama ini kau pernah merasa penderitaan? Dia mengatakan tidak, demi Allah. Hilang semua penderitaan dia hanya dengan satu celupan di surga. Jadi semua yang pernah dia tahu disakitin orang, dia pernah jatuh, dia pernah operasi, hilang semua, gak ada nilainya. Ya. Begitu juga sebaliknya tentang neraka kata Nabi SAW, dan sebaliknya didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, lahir dalam kondisi anak raja, menjadi raja, meninggal di istana sebagai raja misalnya. Anggap begitu, semua kebutuhan terpenuhi secara dunia. Tapi orang kafir meninggal, didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka, dimasukin, dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah pernah kau rasakan nikmat selama ini? Kau pernah bahagia enggak selama di dunia? Dia mengatakan tidak, demi Allah. Hilang semua kena satu kali siksaan di neraka. Jadi kita memang harus memahami dalil-dalil seperti ini karena memang kita semua berjalan menuju ke sana. Dan target utama seorang muslim adalah masuk surga selamat dari neraka. Ini target utama. Kalau masalah punya rumah, punya mobil di dunia ini adalah hal-hal yang sepele, yang kecil, yang bisa sekali untuk bisa didapat seketika dan bisa berubah dalam hitungan waktu. Ya. Tetapi kalau urusan akhirat ini tidak bisa kecuali orang punya kesungguhan dalam mengejarnya. Nah itu yang dimaksudkan. Pelajaran yang ketiga, di sini dijelaskan tentang bagaimana kondisi wanita ahli surga. Bisa bermakna bidadari,
bisa bermakna salah satu dari wanita beriman di dunia kalau dia masuk surga, ya. Walaupun di sini lebih cenderung umum dikatakan wanita ahli surga. Disebutkan cirinya. Seperti apa ciri wanita ahli surga? Dikatakan kalau seandainya salah satu dari ahli surga wanita itu melihat saja, melirik ke dunia, maka akan memberikan cahaya yang menerangi semuanya antara langit dan bumi. Karena cahaya dari wajahnya itu akan memancar dan saking terangnya sampai bisa membuat menerangi seluruh langit dan bumi ini. Itu berarti satu wanita, satu ahli surga. Bagaimana kalau semua ahli surga? Berarti menandakan mereka akan bercahaya terang, ya, di surga itu. Dan tentu tidak ada orang di dunia yang bercahaya, gitu kan. Cuma mungkin dia bersih, kelihatan, ya. Dia apalah istilah mungkin perawatan ibu-ibu lebih tahu. Tapi di sini dia lebih kepada sempurna, ya. Kemudian juga dikatakan dan juga bau wanginya itu kalau dia nengok sekali di dunia, selain menerangi, tercium semua bau wanginya. Seluruh alam semesta ini, langit dan bumi akan tercium bau wanginya. Ya, kita tidak bisa bayangkan parfum apa itu, gitu kan? Karena memang di dunia pun sekuat-kuatnya parfum, semahal-mahalnya yang kita miliki, paling cuma beberapa saat bertahan, ya, kemudian dia pun hilang sirna dan paling juga jangkauannya mungkin dari kita 5 meter, 10 meter. Ini dia bisa mengharumkan seluruh langit dan bumi, gitu kan. Juga disebutkan dan kerudung yang ada di kepalanya itu lebih baik, ya, daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti menandakan wanita ahli surga pun masih menggunakan kerudung, ya, tapi bagaimana modelnya Allahu a'lam, ya. Mungkin seperti kalau digambarkan pendekatan maknanya, biasanya ratu-ratu itu kalau menggunakan baju-baju yang besar, yang kemudian ada kerudungnya, mungkin seperti itu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas di sini disebutkan yang ingin dititik beratkan semua itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagi bapak-ibu yang berminat bisa lebih jauh, panjang lebar kami jelaskan masalah surga neraka ini, kurang lebih 63 bab. Di judul buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bisa masuk ke YouTube kami, Khalid Basalamah Official, diklik logonya, nanti akan keluar pilihan di bawahnya, playlist, cari yang playlist, diklik, lalu kemudian ketik bedah buku, Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Kami bahas itu 30 bab tentang surga dan 33 bab tentang neraka. Itu bisa didengarkan dan diulang-ulangi, Bapak Ibu bisa download gratis, bisa ditaruh di flash disk, colokin di mobilnya, jadi setiap jalan dengarin gitu ya, bab demi bab, karena surga akan memotivasi kita selalu mau ibadah, neraka juga akan membuat kita khawatir berbuat dosa. Nah itu penting sekali untuk kita pelajari. Baik, kita masuk hadits kedua dalam bab kita ini dengan sanad sahih urutan 1262 dari awal belajar berbunyi dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gadwatun fi sabilillahi aw rawha khairum mimma tal'at alaihi syamsu aw gharabat." Satu kali saja keberangkatan dan kepulangan di jalan Allah lebih baik daripada apa yang matahari terbit atau terbenam padanya. Maksudnya dunia dan seluruh isinya. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga An-Nasai. Mungkin teman-teman kalau yang belum faham tentang masalah kenapa untuk berperang dan mati syahid itu harus mengorbankan jiwa. Bagaimana supaya membuat jiwa kita tidak khawatir untuk ikut terlibat. Nah ini perlu difahami baik-baik tipsnya supaya kita faham. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita nggak mungkin mati kecuali ajal sudah datang. Dan semua yang orang jadikan bahan cerita, oh si fulan mati karena sakit, si fulan mati karena tabrakan, si fulan mati karena meledak di atas pesawat, si fulan mati karena tenggelam di lautan, ditabrak kereta api, apalah. Semua itu cuma bahan ceritanya manusia. Tapi intinya ajalnya datang. Makanya ada orang ditabrak belum mati, ada orang nggak ditabrak mati, ada orang yang sakit tidak mati, ada orang yang tidak sakit mati. Jadi itu semua cuma sebab saja, bahan cerita orang. Tapi sebenarnya ajalnya datang. Batas waktu Anda sudah harus mati di saat itu. Mau kita sudah urus makanan yang terbaik, yang paling sehat, mau kita selalu olahraga, hidup di lingkungan yang udaranya asri. Ya, semuanya ini kita jaga yang secara manusiawi dianggap bisa menjaga kesehatan dia. Dia ada security, keamanan, misalnya tidak ada yang ganggu dia, negaranya aman, merdeka.
tetap kalau ajalnya datang meninggal dunia. Mau dia olahragawan, mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, Allah bilang فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang tidak akan diterlambatkan, tidak akan dimajukan sesaat. Tidak mungkin dilebihkan. Detik itu jam 12.01 misalnya di hari Jumat, si fulan akan meninggal dunia. Maka 12.01 ruhnya dicabut. Mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia lagi jalan, mau dia mau tidak mau, sama. Tidak akan ada hubungannya dengan masalah ajalnya. Itu yang pertama. Berarti kita masuk ke medan perang atau tidak masuk medan perang, sama aja. Ya. Jadi tidak usah berpikir saya kalau masuk medan perang saya akan mati, belum tentu. Karena ulama mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang jihad, liyattakhidha minkum syuhada, Allah akan memilih siapa yang mati syahid di antara kalian. Jadi tidak semua orang mati. Makanya dalam sejarah peperangan Nabi saja, di perang Badr, Bapak Ibu sekalian, jumlah pasukan umat Islam 314 orang. Jumlah pasukan kafir 1000. 1000 lawan 13. Dan zaman dulu berperangnya itu orang pedang dengan pedang. Depan mata bisa pasti mati, minimal luka gitu ya. Tapi subhanallah yang mati dari 314 sahabat itu hanya 60. Lebih sedikit yang meninggal. Di perang Uhud jumlah umat Islam 700. Yang meninggal 70, 10%-nya. Sementara jumlah orang kafir itu 3000 yang melawan mereka. Di perang Khandak dihitung jari yang meninggal dunia. Yang paling jelas adalah yang meninggal Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang meninggal karena kena panah yang tidak ditahu dari mana. Dan ada mungkin berapa 2-3 orang sahabat yang terluka. Jadi tidak banyak. Di perang Khaybar juga begitu. Yang meninggal hitungan jari 2-3 orang. Tidak banyak yang meninggal gitu kan. Dan muslimin memenangkan peperangan 1.400 orang melawan 10.000 pasukan orang-orang Yahudi. Kemudian juga di perang pembebasan kota Mekah, 10.000 pasukan muslim menghadapi satu kota Mekah. Jumlahnya mereka banyak sekali, tapi Allah buat mereka tidak bisa melakukan perlawanan dan menang. Ya. Dan korban muslimin tidak banyak. Di perang Hunain ada beberapa yang korban bersama Khalid bin Walid dari suku Aslam, tapi itu tidak banyak ya jumlahnya. Kemudian menghadapi musuh, jumlah mereka kurang lebih di Hunain itu 12.000, menghadapi hampir sekitar 30 ribuan. Ya, pasukan yang digabung antara laki-laki, perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Di perang Tabuk tidak ada umat Islam yang meninggal dunia karena mereka mengepung benteng orang-orang Nasrani waktu itu, bangsa Romawi, tapi mereka tidak berani melawan muslimin. Karena Kaisar Heraklius tahu kalau Nabi Muhammad SAW ada seorang nabi dan dia seorang pendeta, dia tahu. Dia bilang sama pasukannya, jangan keluar hadapi orang ini karena dia seorang nabi. Saya tahu ciri-cirinya dalam kitab Injil. Maka kalau kalian keluar kalian akan dikalahkan dan kalian akan terhina selamanya. Jadi perang Tabuk muslimin memenangkan peperangan. Jadi sebenarnya orang kalau masuk medan perang tidak usah berpikir akan mati. Terbukti sekarang. Bukankah kalau secara akal sehat Bapak Ibu sekalian, bom yang dilempar di Gaza itu lebih besar daripada kasus Hiroshima dan kasus yang dilempar di Jepang ya di perang dunia waktu itu oleh Amerika. Itu lebih besar jumlahnya. Kenapa sekarang masih banyak orang yang tidur di Gaza? Harusnya kasih orang mati. Gak semua orang mati. Karena memang ajalnya nanti kalau datang baru mati. Gitu. Gak bisa memang. Sudah situ gitu sistemnya. Jadi fahami baik-baik ini. Kita dimanapun berada. Tetap nanti ajal datang baru mati. Di rumah kami, keluarga kami di Makassar. Ada seorang paman kami, Profesor Rahimahullah. Meninggal di umur 46 tahun. Prestasi dunianya sudah sampai profesor. Menjadi rektor, ketua yayasan di kampus yang sangat besar di sana. Dan tidak punya kekurangan secara fisik, suka olahraga dan segala macam, Masya Allah. Tapi ajal meninggal. Di rumah beliau ada tantenya, itu umurnya sudah 60 tahun lebih waktu itu. Dan tidak meninggal kecuali di umur 80 tahun kalau tidak salah. Memang belum ajal. Padahal tante beliau itu yang merupakan nenek kami, sampai udah susah jalan ke kamar mandi. Harus dibantu. Tapi belum ajal datang gak meninggal. Belum ajal datang tidak meninggal. Jadi pahami baik-baik poin ini ya. Jadi tidak usah khawatir tentang masalah, oh jihad nanti saya mati. Ya tidak bisa. Terus yang kedua, namanya perang, ya memang risiko untuk mendapatkan mati syahid dengan segala macam keutamaannya. Orang mati syahid itu akan diampuni dosanya dari awal darahnya netes. Kata Nabi SAW, dari lukahnya akan keluar bau lebih wangi dari kasturi di hari kiamat. Dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Dia tidak dimandikan lagi karena dianggap suci.
Orang semuanya kalau meninggal biasa kan dimandikan dulu, dibersihkan kotor. Orang mati syahid tidak, dikubur dengan bajunya itu. Tidak ada lagi pertanyaan mungkar nakir di kuburan. Kuburannya jadi taman dari taman surga. Lolos di timbangan amal, tidak ada timbangan amal karena semua dosanya dimaafkan kecuali utang. Itu pun utangnya ya bisa saja kalau ahli warisnya bayarkan selesai misalnya, atau dia selesaikan sebelum dia berjihad. Kemudian juga dia akan melewatin sirat termasuk golongan-golongan pertama dan mendapatkan surga tertinggi di sana. Ini kuncinya mati di jalan Allah. Memang mati. Nah mati itu ya kayak teman-teman kita di Palestina, memang kena bom badannya, kepalanya putus, memang sudah begitu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, orang-orang yang sudah mati itu tidak merasakan lagi. Gak ada lagi orang yang dibom kepalanya bilang, aduh kepala saya sakit, atau dikena dadanya berdarah. Beberapa cuplikan kami lihat di Palestina yang darahnya lagi netes, dia syahadat mati, ada yang langsung mati tiba-tiba seketika. Dia tidak lagi mengatakan, aduh dada saya sakit atau kepala saya sakit, nggak ada. Orang mati hanya merasakan satu sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Kalau dia orang beriman akan mudah, kata Nabi SAW, seperti air keluar dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir akan sulit, seperti bulu domba, ruhnya itu yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Maka berantakanlah bulu domba tersebut. Jadi itu yang dirasakan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dengan masalah-masalah seperti ini. Ya, ini perlu kami titik beratkan supaya jangan kita berpikir, sudahlah saya tidak usah dengar masalah bab jihad, saya juga takut mati. Kita pasti akan mati kok, tidak mungkin tidak gitu ya. Ahli bela diri kayak Bruce Lee mati juga. Ya. Siapapun binaragawan mati semuanya, nah, semua akan mati. Ya. Dengan orang yang sakit sehat juga akan mati, kaya dan miskin mati, pejabat dan nabi-nabi saja mati. Tapi memang dengan apa yang kami sampaikan tadi, kalau ajalnya sudah datang, mereka pun pada saat mati tidak lagi membahas apa yang dia rasakan, tapi dia cuma tahu malaikat cabut ruhnya dan selesai urusannya. Nah beruntunglah orang yang faham ini, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan kalau ada peluang untuk berperang, gitu ya, untuk berperang. Bahkan teman-teman kita di Palestina, kemarin saya waktu ditanya di salah satu majelis, Ustadz bagaimana kita memahaminya, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada orang-orang Palestina, mereka dibombardir, mereka hilang hartanya, mati depan mata istri, suaminya, anaknya. Terus saya jawab, saya bilang, ya ini justru kasih sayangnya Allah sama mereka. Kita harusnya cemburu gitu kan. Karena mereka di depan mata dikasih mati syahid, memang mati syahid ya harus begitu. Mati namanya kan gitu. Dibunuh musuh memang ya. Ya sudah begitu, tapi mereka tidak rasakan lagi sakitnya fisik tersebut pada saat meninggal dunia. Ya sudah tidak merasakan. Dan mereka akan sangat bahagia. Kata Nabi Muhammad SAW, semua orang yang mati tidak berharap kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Berharap dikembalikan ke dunia untuk dibunuh lagi, kemudian mereka hidupkan lagi. Dibunuh lagi, begitu terus. Jadi yang dirindukan orang yang mati syahid itu proses dia ditusuk, proses dia kena bom. Karena dengan itu, hitungan detik, dia bisa mendapatkan surga dan semua fasilitas yang dikasih. Jadi nggak ada nilainya itu, gitu kan. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam agama saya berharap, saya ikut berperang, saya terbunuh, lalu saya dihidupkan lagi. Saya ikut perang, saya terbunuh, saya dihidupkan lagi. Begitu terus Nabi SAW ulangi sampai 10 kali. Artinya memang tidak ada yang perlu khawatirkan dengan soal-soal seperti ini. Jadi kita perlu faham tips ini supaya tidak perlu khawatir di saat ada kesempatan untuk menghadapi kematian. Toh juga kita akan meninggal dunia. Dan itulah mati yang terbaik. Sampai Nabi SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang berangan-angan agar matinya ditutup dengan mati syahid. Kata beliau dalam hadis ya, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul berharap dalam hatinya mati syahid, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid di akhirat nanti, surga tertinggi bersama orang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Karena hatinya bergelora ingin menutup hidupnya dengan mati yang mulia ini. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran tadi ya. Ini yang saya baru jelaskan panjang lebar, bagaimana memotivasi diri kita untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebih keutamanya sama. Kalau orang pergi berperang dalam sehari atau sekali saja pergi dan pulang itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Hadis ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan sanad sahih, dan ini urutan 1263 dari awal kita belajar. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fisabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha, wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma 'alaiha, war rauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah awil ghadwa khairu minad dunya wa 'alaiha." Melakukan ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Dan letak cemeti seseorang dari kalian di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Satu kali kepulangan atau kepergian yang dilakukan oleh seorang hamba di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini sudah pernah disebutkan pada awal bab jihad di bab pertama. Hadis ini tidak ada sesuatu yang baru tentunya, kecuali yang potongan pertama kita mengingatkan kembali, yaitu kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh yang ada di atasnya. Dan kita ingatkan kembali, ribat berarti Bapak Ibu datang di perbatasan antara muslim sama orang non muslim yang lagi berperang. Kita sesaat saja di sana, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, teman-teman kita di Palestina sekarang semuanya ribat. Berarti setiap detik hidupnya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini sudah pernah kita sebutkan di bab ribat secara khusus ya. Karena ribat satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya gitu ya. Ini berarti menandakan pahalanya sangat besar. Nah, satu waktu kalau Anda lagi ke Palestina, Anda lagi mau ke Aqsa, niatkan ribat karena wilayah itu lagi dijajah. Kita sudah bisa mendapatkan pahala ribatnya. Sisanya hampir sama tadi ya. Jadi kita tidak mengulangi lagi. Hadis nomor 4, Bapak Ibu sekalian, dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1264 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fisabilillah wal hajju ila baitillah wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabu." Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang pergi haji ke Baitullah, dan orang yang melakukan umrah adalah para delegasi Allah. Mereka diundang oleh Allah, lalu mereka memenuhinya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan ini lafadznya Ibnu Hibban. Keduanya dari Imran bin Uyainah, dari Atha bin As-Sa'ib, dari Mujahid, darinya atau Ibnu Umar, dan juga oleh Al-Baihaqi dari jalur ini namun dengan sanad mauquf atau hanya sampai sahabat saja. Ia tidak memarfukannya, tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah pernah dibahas di kitab haji di bab 1. Ini kan kitab jihad. Sebelumnya kita pernah bahas kitab haji. Nah, di sini disebutkan ada 3, pelajaran pertama ada 3 utusan Allah atau delegasi Allah. Tepatnya tamu Allah lah ya, tamu Allah. Yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi itu mulia. Jangan dianggap mereka itu pergi dan menyusahkan diri, sama sekali tidak. Tapi orang yang berperang justru menjadi pilihan kedua Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga dengan orang yang haji, yang kedua, dan yang ketiga orang yang umrah. Makanya pernah kita sebutkan di bab itu tentang motivasi bagaimana mengulang-ulangi haji dan umrah. Yang penting dengan tata cara yang benar. Karena ini pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW waktu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kami lihat jihad itu besar sekali pahalanya. Apakah kami wanita juga pergi berperang berjihad?" Kata Nabi SAW, "Kalian pergi berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Haji dan umrah gitu ya." Maka dengan mengulang-ulang ini berarti sama saja ibu-ibu mendapatkan pahala jihad. Walaupun ikut berperang dibolehkan. Karena setiap kali Nabi SAW pergi berperang, biasanya tidak kurang dari 20 orang wanita ikut bersama beliau. 20 orang wanita ikut bersama beliau, kadang-kadang mengobati orang yang sakit, luka, memasakkan dan seterusnya. Ya. Dan kadang-kadang juga bahkan membagi air untuk para mujahidin sebagaimana Aisyah bercerita begitu. Di saat lagi berkecamuk perang, beliau membagi-bagi air dengan para wanita-wanita muslim kepada mujahidin yang kehausan menuju ke pinggir peperangan lalu dikasih. Dan terkadang mereka juga terlibat. Seperti kisah Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kalau ibu-ibu mau searching, cari namanya Nusaibah binti Ka'ab. Orang ini wanita yang sangat mulia, pemberani sekali. Beliaulah yang menggerakkan suami dan anak-anaknya selalu berperang dan beliau juga ikut. Bahkan kata Nabi SAW di perang Uhud, waktu serangan Quraisy lagi menuju kepadaku, aku temukan Nusaibah binti Ka'ab mematahkan serangan tersebut dengan pedangnya. Wanita ini juga terlibat.
Begini mungkin yang bisa diambil dari hadis nomor 4, sementara riwayat nomor 5, urutan nomor 5 hanya penyebutan riwayat. Dengan sanad sahih urutan 1265 dari awal belajar dan diriwayatkan juga serupa dengannya dari Abu Hurairah oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Lafadznya sudah disebutkan pada kitab haji di bab 1. Sekarang kita langsung masuk hadis nomor 6, masih di bab yang sama. Dan tentu di bab kita ini cukup banyak hadisnya ya. Ada belasan hadis yang dibahas di bab ini sampai kurang lebih hadis ke-15. Ya mungkin tidak semuanya kita bisa bahas sekarang, tapi insya Allah kita akan coba bahas ya hal-hal yang dibutuhkan ya atau yang sampai kita bisa bahas. Kemungkinan besar kita akan bahas sampai hadis nomor 6 saja. Ini hadis terakhir kita bahas dari kita buka pertanyaan. Karena hadis nomor 6 kurang lebih ada 2 riwayat ya, ada 2 riwayat yang akan dibahas di nomor 6 ini. Riwayat nomor 6 ini dengan sanad sahih ini urutan 1266 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja min nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma kalmun yuklam fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamati ka hayatihi hina kulim launuhu launu damin wa rihu misk walladhi nafsu Muhammadin biyadi laula an ashqa 'ala al-muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashqu 'alaihim an yatakhallafu 'anni walladhi nafsu Muhammadin biyadi lawadittu an agzu fi sabilillah fa uqtal thumma agzu fa uqtal thumma agzu fa uqtal. Riwayat panjang ini terjemahannya Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan jaminan bagi orang yang keluar di jalannya. Dia berfirman, Allah berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku, keimanan kepadaku dan keyakinan kepada para utusanku. Maka ia dijamin untuk aku masukkan ke dalam surga atau aku kembalikan ke rumah tempat tinggalnya yang dari tempat ia keluar dengan meraih pahala atau harta rampasan perang. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak ada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka. Warnanya adalah warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau sekiranya aku tidak menyulitkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan berhenti mengutus pasukan kembali setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Namun aku tidak mempunyai keluasan harta dalam kurung berupa hewan tunggangan untuk membawa mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Sedangkan sangat memberatkan hati mereka kalau mereka tidak ikut serta denganku. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah, lalu aku sendiri mati terbunuh syahid. Kemudian aku berperang, lalu aku terbunuh lagi, kemudian aku berperang, lalu aku terbunuh lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari dan juga An-Nasa'i. Sementara riwayat An-Nasa'i berbunyi, Takaffalallahu liman jahada fi sabili la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabili wa tasdiqun bi kalimati an yudkhilahu al-jannah aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Allah telah menjamin orang yang berjihad di jalannya tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalannya, n-nya besar kata ganti Allah, dan keyakinan kepada kalimat-kalimatnya, n-nya lagi besar kata ganti Allah, bahwa dia, d-nya juga dibesarkan karena kata ganti Allah, dia akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan membawa pahala atau harta rampasan perang yang dia raih. Di situ ada dalam kurung, kalau yang pegang bukunya Al-Hadith. Maksudnya hadith ini masih panjang, cuman dipotong sampai sini oleh Al-Mundhiri penulis buku kita karena hanya mengambil saksi bahasan. Berarti hadis ini masih banyak lanjutannya tentunya ya, tapi ini sampai sini diangkat oleh penulis.
Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang keluar berjihad di jalan Allah. Dan jaminan ini akan didapatkan tentunya karena jaminan ini akan dimasukkan ke dalam surga atau dipulangkan ke rumahnya dengan membawa pahala atau ghanimah, harta rampasan perang. Berarti dia mati terbunuh syahid masuk surga atau dia pulang membawa kemenangan dan membawa harta rampasan perang ghanimah yang halal buat dia. Ini jaminan. Tapi syaratnya di situ dikatakan Allah menjamin bagi orang yang keluar di jalannya ya, yang tidak keluar berjihad kecuali karena ingin berjihad di jalan Allah. Itu niatnya. Karena ingin meninggikan kalimat Allah dan karena keimanan. Ya, karena dia yakin Allah yang perintahkan dan juga membenarkan penyampaian para rasul-rasul termasuk Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan jihad. Maka kalau dia penuhi syarat itu, dia keluar di jalan Allah, bukan di jalan syaitan ya, bukan keluar tawuran, bukan keluar karena mau bunuh berang balas dendam ya. Memang betul-betul karena ingin meninggikan kalimat Allah berperang, kemudian juga karena yakin itu adalah perintah Allah karena keimanan dan membenarkan para rasul-rasul karena ini memang disampaikan oleh para nabi-nabi tentang keutamaan jihad termasuk Nabi Muhammad SAW, maka dengan itu dia akan dijamin oleh Allah SWT masuk surga pada saat meninggal plus juga dia akan atau kalau dia hidup dia akan pulang ke rumahnya dijamin selamat dan membawa ghanimah, harta rampasan perang yang halal buat dia ya. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya keutamaan bagi orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun luka itu. Karena memang orang pasti terluka kadang-kadang, lecet, kena pedang, kena pisau, kena peluru, luka. Maka ada gambaran dari Nabi SAW, semua luka-luka itu kecil ataupun besar akan didatangkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti terluka, tetapi warnanya warna darah cuma mengeluarkan bau lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, berarti luka itu mungkin bau darah itu di dunia. Di akhirat nanti sudah beda. Tetap ada darahnya seperti berwarna merah, tapi baunya bau kasturi. Jadi orang bisa tahu, oh ini orang luka karena di jalan Allah. Nah seperti itulah. Dan tidak lagi merasakan sakitnya luka tersebut. Artinya untuk membuktikan kepada manusia di mahsyar, orang yang terluka di jalan Allah, ini terluka, dia akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Jadi lukanya pun itu ternyata kalau kita luka jalan itu punya nilai. Nilainya adalah dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti luka itu, tapi darahnya itu keluar lebih wangi dari bau kasturi. Ya, tercium oleh orang-orang di mahsyar. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW memotivasi umatnya agar selalu berperang. Dan beliau mengatakan kalau saya tidak beratkan untuk umatku, saya akan selalu kirim pasukan, terus berperang, tidak pernah berhenti. Gitu ya. Tetapi saya tidak punya kemampuan untuk membiayai semua umat untuk berperang karena butuh biaya. Butuh pakaian, butuh perlengkapan perang. Ya, satu prajurit mungkin biayanya cukup besar kalau di masa kita sekarang. Ada senjata, ada pisau, ada ini, ada itu, ada sepatunya, segala macam lah, helmnya. Banyak lah yang dibutuhkan bagi perangkat seorang prajurit gitu ya. Nah kalau harus dibiayai semua maka itu akan berat. Nabi SAW mengatakan saya tidak punya kemampuan saja untuk membiayai semua. Dan saya juga tidak ingin memberatkan mereka. Karena orang kalau saya panggil pasti mereka mau. Kata Nabi SAW. Tapi kalau memungkinkan siapa yang bisa berperang, berperanglah. Berarti di sini pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW motivasi umatnya untuk berperang. Selama dia punya kemampuan dia pergi saja. Bahkan pernah ada yang datang kepada Nabi SAW ingin sekali berperang. Namun dia tidak bisa. Gitu ya. Dia tidak mampu untuk berperang. Karena tidak punya uang. Tidak punya pisau. Tidak punya pedang. Tidak punya perisai. Tidak punya baju besi. Tidak punya sama sekali. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin berperang, bawa kami. Bawa kami. Tapi subhanallah, di situ Nabi SAW mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Maka mereka pun pulang dalam kondisi mereka menangis. Karena mereka ingin sekali berperang. Itu waktu terjadi di perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian ya. Peperangan terakhir Nabi SAW, beliau motivasi semua laki-laki harus berperang. Tapi yang punya udur, cacat secara fisik, buta, pincang, ya. Itu boleh tidak ikut kalau kalangan laki-laki. Perempuan tidak masalah bagi dengan anak-anak. Tapi kalau laki-laki harus ada udurnya. Di antara udur tidak punya biaya sama sekali untuk berperang. Mirip orang mau pergi haji, pengen sekali hatinya bergelora ingin dipergi. Tapi dia nggak ada kemampuan. Maka orang seperti ini tidak
kena hukum wajib itu ya. Tetapi mereka akan dapat pahala dengan niat mereka. Makanya setelah tiba di tengah jalan di lokasi Tabuk, sebelum tiba di lokasi Tabuk, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah ada teman-teman kalian di Madinah, tidak ada satu lembah pun yang kita lewati, setiap langkah yang kita langkahi, tempat yang kita beristirahat, kita menakut-nakuti musuh, kecuali mereka ikut bersama kita pahala karena mereka tertahan oleh uzurnya. Ya, oleh udur. Makanya pernah saya sampaikan, kalau teman-teman lagi haji, lagi umroh, kita berdoa juga sama Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Kita bisa sama pahalanya. Ya, karena kita waktu itu berhalangan, tidak memungkinkan. Jadi jangan cuma lewatkan momentum pergi haji dan umrohnya orang, atau dia bangun masjid, atau dia melakukan bakti sama orang tua, atau apa saja. Sementara sebenarnya kita pengen juga, cuman kita nggak mampu. Kecuali kita ikutkan dengan niat, agar kita bisa dapat pahalanya. Pelajaran yang terakhir, pentingnya seorang muslim untuk peduli dengan masalah perang dan mati syahid. Makanya Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, aku berharap pergi berperang lalu terbunuh. Ya. Kemudian aku hidup lagi, berperang, terbunuh lagi. Aku hidup lagi, berperang, terbunuh lagi. Berarti memang yang dikejar adalah mati syahidnya. Yang dikejar adalah mati syahidnya. Jadi seorang muslim, semua muslim, kalau faham tentang bab jihad, tujuan dia pergi ke medan perang mati, bukan pulang. Ya. Nanti kalau dia tidak mati syahid, baru dia pulang, ketemu sama keluarganya. Tapi kalau tidak, maka selesai. Dan berapa banyak dinukir riwayat-riwayat dari orang-orang saleh sebelum kita, mereka itu kalau pergi berperang sudah janjian, suaminya sudah janjian sama istrinya. Saya doakan supaya saya mati syahid, ya kita janjian ketemu di surga. Bukan lagi pulang, supaya pulang selamat, memang dia maunya mati syahid. Kalau dia pulang nanti belum datang ajalnya, belum Allah pilih sebagai seorang yang mati syahid, maka dia kumpul lagi sama keluarganya. Toh juga satu waktu dia akan meninggal dunia. Tapi mereka selalu menjadikan mati syahid adalah target utamanya. Nanti akan ada bab setelah kita jelaskan 15 hadis ya. Dalam bab ini bab ke-6, nanti bab ke-7 ada anjuran memohon mati syahid. Itu kita akan bahas nanti. Bab setelah ini tentunya ya. Nah mungkin 2 kali atau 3 kali pertemuan lagi baru kita bahas insya Allah. Baik, kemudian di dalam riwayat yang kedua tadi, di bawah ya yang diriwayatkan oleh Nasai, yang kata Nabi SAW, Allah menjamin orang yang berjihad di jalannya tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalannya dan keyakinan kepada kalimat-kalimatnya. Makna kalimat-kalimatnya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Penyampaian Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW itu kalimat-kalimat Allah. Dia membenarkan semua itu. Dia berperang karena mengejar keutamaannya. Ya. Dan sudah pernah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, Anda kalau mau maksimal dalam mengerjakan sebuah ibadah, Anda kejar janji Allah di situ. Saya contoh, boleh nggak Ustaz? Saya sholat malam, sekaligus saya berharap agar dosa saya dimaafkan. Atau supaya doa saya diijabah. Atau supaya hajat saya dipenuhi. Memang itu tujuannya sholat malam. Jadi justru puncaknya ibadah kalau kita kejar apa yang Allah janjikan di situ. Ya, jadi jangan bilang, oh saya sholat malam ya karena saya pengen saja. Oh karena orang tua saya suruh. Oh supaya hanya ini dan itu misalnya. Tidak, memang kita sedang mengejar targetnya. Kalau kita pergi, boleh nggak saya pergi haji dan umrah supaya rezeki saya diluaskan. Nah memang begitu hadisnya. Memang begitu hadisnya menjanjikan. Ya salah satu yang menyebabkan rezeki terbuka adalah haji dan umrah, gitu kan? Contohnya, boleh nggak saya pergi haji dan umrah itu dengan tujuan supaya saya misalnya diampuni dosa-dosanya karena Nabi bilang haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dalam hadis lain orang yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat pada selain lawan jenis yang selain halal buat dia dan tidak fusuk, berbuat dosa-dosa secara umum kriminal. Maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Memang itu janjinya. Jadi puncak ibadah itu kalau kita kejar apa yang dijanjikan di situ. Sholat malam kena apa yang dijanjikan sholat malam. Sholat 5 waktu apa yang dijanjikan. Puasa Senin Kamis apa yang dijanjikan. Puasa Ramadan semua. Zakat semua itu kita kejar karena janjinya. Makanya kita perlu baca keutamaannya. Nah hadis yang kita bahas di buku-buku kita ini sampai 6 jilid nanti insya Allah semua menyebutkan tentang keutamaan ibadah yang kita kerjakan supaya kita mengejar janji itu dari ibadah yang kita kerjakan. Karena ini tips yang paling utama dalam membuat kita istiqomah, mau selalu konsisten. Kalau Bapak Ibu tahu saya kalau sholat malam doa saya diijabah, hajat saya dipenuhi, Anda tidak akan berhenti mau sholat malam karena akan ada Anda dapatkan.
Begitu juga kita meninggalkan dosa karena takut dengan ancamannya Allah. Kita tinggalkan zina yang kita punya peluang, kita riba tinggalkan, kita berbohong tinggalkan karena tahu Allah ancam. Itu puncaknya di situ. Karena memang cara terbaik meninggalkan dosa karena kita tahu ada ancaman yang bisa menimpa kita. Jadi itu yang membuat kita meninggalkannya. Nah ini poin penting. Makanya di sini dikatakan di riwayat yang kedua dan keyakinan dengan kalimat-kalimatnya. Janji Allah terhadap ibadah dan ancaman Allah terhadap perbuatan pelanggaran. Ini bisa kita tambahkan di faedah dari faedah yang sebelumnya tadi. Dan di sini dikatakan bahwasanya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Karena itu janji Allah. Boleh nggak saya perang supaya saya mati syahid masuk surga? Memang itu targetnya kan gitu. Atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan membawa pahala atau harta rampasan perang. Yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis riwayat nomor 2 sekaligus riwayat nomor pertama tadi adanya halalnya ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dibawa oleh musuh di medan perang apapun itu kalau kita menang maka itu jadi harta rampasan perang. Dibagi ini. Seperlimanya nanti panglima perang yang bagi seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Diberikan untuk fakir miskin di jalan Allah. 4/5 dibagi para mujahidin. Makin besar pengorbanan mujahid tersebut maka makin besar hasil yang akan diberikan. Tetapi ghanimah ini ada syaratnya Bapak Ibu tidak boleh ambil sampai dikumpulkan dulu. Setelah kita dapat misalnya kita berperang sudah menang nih ada senjata musuh kita ambil. Ada apalah kita ambil handphone, mobil tank. Dikumpul dulu semua. Nanti panglima hitung semuanya. 1/5 nilainya dikeluarkan untuk Allah dan Rasul, 4/5 dibagikan untuk para mujahidin. Nah seperti itulah. Itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal. Kalau ada orang mengambil, misalnya kita masuk ke satu benteng musuh. Bapak Ibu lihat misalnya ada cincin di situ, langsung ambil, langsung dikantongin. Itu nggak boleh. Itu namanya gulul. Harta yang diambil sebelum pembagian adalah harta yang haram. Ada satu pembantu Nabi SAW, staf Nabi. Tapi lebih tepatnya dikatakan pembantu beliau, bernama Kirkira. Di perang Khaybar, orang ini tugasnya mengatur pelanah kuda Nabi, dia mempersiapkan perlengkapan perang Nabi. Ini orang mulia sekali, tidak semua orang persiapkan begitu buat Nabi ya. Artinya dia dapat pahalanya Nabi berperang. Tapi subhanallah waktu Khaybar sudah mau selesai peperangan, ada satu anak panah yang terlempar kena dia mati. Maka para sahabat mengatakan dia termasuk ahli surga. Orang mati syahid ini. Semua orang datang ke perang Khaybar ingin mati syahid. Tapi orang ini mati tanpa dia inginkan. Tiba-tiba anak panah nyasar. Orang bilang ahli surga. Kata Nabi SAW tidak. Dia masuk neraka. Sesungguhnya sapu tangan yang dia ambil dari milik orang Yahudi di benteng itu. Tanpa sebelum dikumpulkan dan dibagi. Itu gulul namanya. Mengharamkannya atau melarangnya masuk ke dalam surga. Jadi nggak boleh mengambil kecuali sudah dibagikan. Tentu ada satu keadaan kalau terjadi duel antara Muslim sama kafir. Biasanya sebelum perang kan dulu ada tanding. Ya, mereka saling menyerang. Seperti contoh Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar melawan Amr bin Wud. Ya, Amr bin Wud ini salah satu orang Quraisy yang paling kuat dan kaya raya, gitu ya. Nah, waktu duel sama Ali maka dia kalah, terbunuh orang ini. Sempat kalau Ali mau ambil pedangnya, perisainya, baju itu bisa karena dia duel berbeda. Kalau duel bisa jadi hak dia. Tapi kalau perang berkecamuk namanya ghanimah, harta semua dikumpulkan baru nanti dibagi setelah itu tentunya. Allahu a'lam. Nah, ini bahasannya insyaallah. Kedepannya nanti kita akan lanjutkan di hadis nomor 7 di bab yang sama dan saya tidak tahu apakah nanti satu pertemuan bisa kita selesaikan sampai hadis nomor 15. Tapi nanti kita lihat kondisi dan keadaan ya di waktu itu. Mudah-mudahan apa kita bahas ini bermanfaat buat kita. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar kepada dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.